الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mohon maaf terlambat. Ada perubahan skenario Bapak Ibu. Rencana malam hari ini kita melanjutkan rencana awalnya. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita hari Selasa yang lalu yang belum selesai, dan itu memang kalau pembahasan lebih lanjutnya panjang ya, tetapi subtema tentang hak-hak perempuan setelah perceraian, hak perempuan dan anak setelah perceraian itu kemarin belum selesai. Tetapi kemudian ingat, kita ini tanggal 28 September, dan ini momen yang penting ya. Karena Bapak Ibu, dalam strategi dakwah ya, dalam cara kita berdakwah dan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, itu ada namanya faktor timing ya. Timing itu apa? Memperhatikan dimensi waktu dan momen ya. Kalau kita bicara tentang puasa, kewajiban puasa Ramadan dan sebagainya di luar bulan Ramadan, itu timingnya tidak tepat. Walaupun sebenarnya wajar-wajar saja dan bagus saja. Bicara tentang kurban, kita bahas di bulan Muharram misalnya, itu dianggap kurang tepat, meskipun sebenarnya untuk persiapan bisa saja gitu. Nah, termasuk ada pembahasan yang juga sangat terkait dengan dimensi waktu kita di Indonesia, yaitu di penghujung September khususnya, yaitu memperingati G30 SPKI. Kan ini tekanan dia Bapak Ibu kepanjangan G30 SPKI ya. G itu artinya gerakan ya. 30 S September PKI Partai Komunis Indonesia. Kini tanggal 28. Nah, maka ada timing, ada momen yang penting untuk kita isi pembahasannya untuk menyegarkan memori dan kesadaran kita umat Islam, untuk nanti apa-apa ibu sama-sama kita sampaikan kepada anak kita, kemanakan kita, kawan-kawan kita, dan sanak kita, masyarakat kita dan sebagainya,
Dan kalau ambo insyaallah nanti ambo upload dulu di channel YouTube ambo insyaallah. Mudah-mudahan ada kawan-kawan ambo yang pun mudah barangkali ingin mendengarkan, barangkali perlu bisa di-share ke berbagai saluran media sosial dan sebagainya. Karena ini pembahasan ini sebenarnya sangat penting sekali, tetapi mungkin ada kadang-kadang di antara umat Islam yang mulai lupa atau sengaja melupakan atau sengaja membuat umat tidak lagi peduli atau bahkan menakut-nakuti umat supaya jangan bicara lagi tentang hal ini. Maka karena itu Ambo ingin mengajak bapak-bapak ibu membahas malam hari ini, meskipun tidak panjang, hanya sampai Isya, hanya sekitar 30 menit, tapi kita coba bahas ya, mudah-mudahan ini bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kita, bahagian dari tanggung jawab kita dalam berdakwah kepada umat, kepada kaum muslimin untuk membela bangsa ini, mempertahankan NKRI ini. Bapak Ibu kadang-kadang agak jarang menyebut NKRI ya. Padahal sebenarnya orang yang paling setia dengan NKRI itu orang Islam yang soleh, orang Islam yang paling tulus, yang paling paham dengan keislaman, itulah orang yang paling NKRI, yang paling cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yang paling jelas kecintaan dan komitmennya terhadap Pancasila. Nah, cuman ada pihak-pihak hari kini, bukan hanya dari kemarin-kemarin, yang berusaha seakan-akan menghadap-hadapkan antara umat Islam dengan NKRI, umat Islam dengan Pancasila dan lain sebagainya. Seakan-akan kalau kita menjadi umat Islam kok berlawanan dengan Pancasila. Kalau kita umat Islam seakan-akan tidak komitmen dengan NKRI. Nah, ini penyesatan. Ya, dan sengaja itu, narasi itu sengaja dibangun oleh musuh-musuh Islam, di antaranya orang-orang PKI, orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk membangkitkan kembali PKI di negeri ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satu ayat yang menjadi dalil bagi kita untuk bicara tentang hal ini, sebenarnya banyak ayat, tapi yang mau kutipkan satu saja ayat, sebab waktu kita pendek. Kalau kita akan bicara tentang PKI ini sebenarnya panjang kalau dikaji dalam perspektif keislaman, sejarah Islam, akidah dan sebagainya, panjang banyak dalilnya. Cuman ini salah satu dalil kalau kita membahas tentang orang-orang PKI, orang-orang komunis. Firman Allah surah Al-Anfal ayat 73. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Kata Allah, dan orang-orang kafir, orang komunis kok salah satu jenis orang kafir yang paling berbahaya. Orang kafir kok macam-macam kategorinya, ya. Dan orang komunis kok kalau mungkin dulu pernah kita bahas, orang kafir dalam arti selain orang Muslim, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Sinto, macam-macam sebagainya, itu masih beragama, agamanya masih ada, Tuhan yang inyo akui masih ada, kitabnya masih ada dan sebagainya, masih ada. Tapi kalau orang komunis, jo agama itu benci. Bagi mereka salah satu intisari ajaran PKI, ajaran komunis, agama adalah candu, yang karenanya harus dimusuhi, harus dilawan, harus dibuang, harus dihabisi. Itu salah satu doktrin mereka, salah satu ajaran sangat fundamental orang-orang komunis, orang-orang PKI itu. Agamaku candu, kata mereka. Agamaku sesuatu yang sangat buruk,
sehingga harus dienyahkan, tidak boleh ada dalam kehidupan. Karena agama ini yang menyebabkan masyarakat menjadi rusak, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau dibandingkan ke situ berarti lebih jahat orang komunis dibanding orang kafir. Orang kafir masih ada agamanya. Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Shinto, macam-macam. Selain Islam masih beragama. Dan itu pun sudah Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara, kata Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, dan tentu juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Itu orang kafir ya. Ini mereka diatih lo dari itu. Maka wajar yang terjadi kemudian sepanjang sejarah orang-orang komunis di berbagai negara di dunia itu memang sejarahnya sejarah menumpahkan darah. Nanti Bapak Ibu kalau ingin cari di YouTube ya, salah satu yang menarik itu yang diungkapkan oleh seorang sastrawan senior, Taufik Ismail, orang awak ya, orang Minang. Sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail, beliau punya puisi yang bagus sekali, menarik tentang sejarah berdarah yang telah ditorehkan oleh orang-orang komunis di berbagai penjuru dunia. Jutaan manusia mereka bunuh, mereka bantai ya. Jadi dimanapun komunis berkuasa itu pasti sejarah tentang darah yang ditumpahkan, nyawa yang dihabisi, ulama yang dihabisi, yang dibantai dan seterusnya. Bagaimana mereka ini? Allah katakan, tentu ayat ini tidak spesifik tentang orang komunis, ini tentang orang kafir. Tetapi orang komunis itu salah satu spesies orang kafir. Kalau kita pakai kata spesies ya, kalau salah satu kan kita pakai mereka ini seperti spesies, salah satu spesiesnya orang kafir itu adalah orang komunis. Sangat hakiki ya, sangat hakiki kekafiran mereka. Kata Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebahagian di antara mereka saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Kalau disiko diartikan saling melindungi. Aulia, melindungi, pelindung. Mereka saling melindungi satu sama lain. Nah, itu yang terjadi gini bro. Kalau kita ikuti di YouTube ya, pertarungan narasi, pertarungan debat, pembicaraan antara yang pro, antara yang anti PKI, anti komunis dengan yang pro PKI, pro komunis, itu nampak betul bagaimana orang-orang kafir saling menyokong mereka supaya umat ini mengabaikan bahaya laten komunis di negeri ini. Maka, dan itu Allah katakan orang-orang kafir itu memang mereka saling menyokong satu sama lain. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nah, kalau kamu orang-orang beriman tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, termasuk kalau kamu juga tidak saling menyokong, tidak bersatu satu sama lain, maka takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka pasti akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Dan itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yakin masih hafal, mudah-mudahan masih ingat apa yang diajarkan di guru-guru dulu di bangku sekolah tentang PKI. Nah, tapi kalau kita tanya ke anak-anak kita kini, anak-anak yang umur 25-an ya, yang kuliah, apa yang SMA, apa yang SMP, apa yang SD, bahkan kepanjangan PKI pun mereka mungkin tidak tahu. Apa kepanjangan PKI nak? PKI apa ya? Mungkin tidak tahu ya. Ditanya tahu, Nanda tahu apa arti komunis? Mungkin tidak tahu apa arti komunis. Dan itu diantara kenyataan bahwa anak-anak kita, generasi kita mulai tidak tahu apa itu PKI, merupakan diantara tanda yang paling jelas bahwa PKI itu terus bergerak.
Sehingga mereka berhasil membuat generasi kita tidak lagi kenal dengan, tidak lagi tahu, tidak lagi paham tentang salah satu sejarah paling kelam dari kehidupan bangsa ini. Sejarah paling kelam, paling mengerikan, menyedihkan, memilukan negeri ini adalah sejarah pengkhianatan berkali-kali yang dilakukan oleh orang PKI. Tapi kemudian hari ini mereka dikatakan, anda adu oleh PKI itu, anda adu oleh PKI itu, komunis sudah habis, macam-macam kata mereka. Dan itu diantara cara mereka untuk membodohi umat. Mudah-mudahan kita tidak mau dibodohi. Tetapi kenyataannya yang mau dibodohi itu sudah banyak ada. Sudah semakin banyak yang mau dibodohi. Nah, dan kita bahas ini dalam pengajian kita malam hari ini, Bapak Ibu. Mudah diantaranya adalah untuk saling mengingatkan. Ambo yakin Bapak Ibu mudah-mudahan sangat ingat itu. Tetapi dengan kita bahas, mudah-mudahan semakin kita sadar, semakin kita ingat. Lalu kita sama-sama ikut bersemangat minimal mengajarkan ke anak kita, anak, kemanakan, cucu, kadun sanak, ke kawan, ke siapa yang bisa. Minimal ke situ, di situ. Syukur-syukur bisa lebih luas. Apa-apa ibu-ibu ambo yakin rata-rata lah punya HP Android ini kan. HP yang bisa akses internet, bisa share ini, tapi postingan di share kemana-mana, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di mana-mana mungkin bisa sebarkan. Kalau dapat informasi tentang hal ini, ceramah Ustaz Fulan, Ustaz ini, Ustaz dan sebagainya tentang hal ini, sebarkan terus. Itu insya Allah merupakan di antara cara kita menjaga negara yang kita cintai ini dari PKI dan komunis itu sendiri. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, PKI itu, Partai Komunis Indonesia itu, meskipun sudah dibubarkan secara legal formal, secara konstitusional, secara hukum positif di Indonesia, PKI memang sudah dibubarkan, sudah ditetapkan sebagai partai dan ideologi terlarang. Nah, nanti peraturan perundang-undangan mana yang menyatakan itu bisa cari saja nanti di YouTube, di Google, insya Allah banyak. Ya, peraturan perundang-undangan yang menyatakan PKI dan komunisme itu adalah partai dan ideologi yang terlarang di Indonesia, itu secara legal formal, secara hukum positif sudah dinyatakan. Tetapi ini masalahnya adalah bahwa meskipun sudah dinyatakan bubar, dinyatakan terlarang, tetapi mereka tidak akan pernah berhenti untuk bergerak. Nah, itu yang disebut sebagai bahaya laten. Bahaya laten. Laten itu apa, Bu? Laten itu artinya selalu ada. Dia tersimpan meskipun tidak nampak, tapi nyado terus bergerak, terus melakukan berbagai upaya, aksi, program, kegiatan di bawah tanah dan macam-macam. Nah, kini tidak di bawah tanah saja, di atas tanah pun juga mereka lakukan. Ya, mereka terus bergerak meskipun lah dilarang, dinyatakan ilegal dan sebagainya, tetapi mereka tetap ada, tetap bergerak dan akan terus berbuat, bahkan berjuang, dan mereka militan. Militan katanya apa? Serius, sungguh-sungguh. Makanya di situ kata militer. Militer itu kan karena pejuang, semangat, pantang mundur, rela mempertaruhkan nyawa. Militer kan. Nah, kalau militan, sifat yang serius, sungguh-sungguh, pantang menyerah, siap mati untuk menjaga sesuatu. Mereka itu militan. Nah, dan itu yang mestinya membuat kita malu. Mereka anti Tuhan, anti agama, menyatakan Allah sudah mati, kan? Mereka mengatakan God is dead. Kan itu ajaran, salah satu ajaran mereka yang disampaikan oleh Nietzsche misalnya, salah seorang ideolog komunisme, sosialisme, ateisme itu. Mereka katakan apa? God is dead. Tuhan sudah mati, kata mereka. Mereka yang menyatakan Tuhan sudah mati itu, yang mengatakan agama adalah candu, yang membenci agama, yang membenci Allah, yang anti Tuhan dan sebagainya, itu gigih berjuang. Nah, sayangnya kita umat Islam
yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku tunduk kepada Allah, mengaku muslim, tapi semangat perjuangan kita tidak ada atau minim banget, minim, kecil sedikit sekali semangat kita untuk berjuang itu, berusaha sesuatu, melakukan kebaikan, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, membina generasi kita, menyampaikan kepada umat supaya waspada. Itu sedikit sekali orang yang memiliki semangat perjuangan. Yang kebanyakan yang ada apa? Tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mau terlibat. Itu tidak urusan awak anda, banyak urusan kita dan lain-lain dan lain sebagainya. Padahal Allah perintahkan kita untuk peduli dengan urusan umat. Allah katakan apa? Rasul katakan dalam hadis, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Selain banyak sekali ayat dan hadis yang bicara tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena itu umat Islam harus berdiri di garda terdepan untuk terus menjaga NKRI ini dari bahaya laten komunis. Ya. Dan kita, Bapak Ibu, kita harus sering sampaikan ini, tegaskan ini, karena orang-orang yang ingin terus mencoba memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan antara Islam dan negara itu luar biasa perjuangan mereka, sampai betul-betul terekam dalam pandangan umat seakan-akan memang betul lah antara Islam dengan negara, Islam dengan Pancasila, Islam dengan NKRI itu seakan-akan bertentangan, berhadapan-hadapan. Padahal apa? Justru Islam lah, umat Islam lah yang paling berkomitmen untuk menjaga NKRI, membela Pancasila dan seterusnya. Dan Pancasila itu sebenarnya adalah manifestasi dari intisari ajaran Islam. Nah, ini sekedar mengulang-ulangkan Bapak Ibu. Apa ciri utama paham komunis? Banyak, di antaranya mau ambilkan beberapa poinnya. Orang komunis itu apa? Anti Tuhan. Tidak beriman kepada Tuhan, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya jo Allah. Allah kata mereka tidak ada doh. Idiko yang ada adalah yang nampak. Dan tidak nampak itu tidak ada. Nah, itu kira-kira filosofinya begitu. Yang ada itu adalah yang nampak. Kalau tidak nampak, tidak ada, tidak ada. Karena itu mereka tidak peduli dengan agama, bahkan benci kepada agama, benci kepada Tuhan. Agama adalah candu, ya, benci kepada ulama. Kenapa? Karena ulama yang paling gigih untuk melawan mereka. Karena itu dimanapun mereka melakukan gerakan, maka ulama menjadi target. Nah, itulah puluh tanda-tanda kini yang kembali muncul lagi. Ustaz ditembak, ulama diserang, masjid dibakar dan macam-macam. Nauzubillah. Lalu apa lagi? Mereka menghalalkan segala cara. Nah, mereka tidak peduli halal haram. Ya, karena mereka tidak beragama, tidak, bahkan benci pada agama, tidak ada halal haram. Maka segala cara halal, pokoknya tujuan sampai. Itu orang komunis, orang PKI. Yang boleh jadi kita meskipun kini kok kita mengaku membenci PKI, tapi mungkin cara-cara PKI, cara-cara komunis kok ada pula masih kita kerajukan. Kalau ada tujuan, tidak bisa aja cara halal dan haram pun pakai. Pokoknya tercapai tujuan. Diam-diam begitu menjadi seperti PKI Jona. Yang kelima, gemar mengadu domba umat, memecah belah umat. Ya. Dan itu juga sangat nampak sekali hari bagaimana mereka melakukan segala cara untuk membuat umat ini berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Cuman sayangnya kita amuah pula dia domba. Tidak sadar kita bahwa sebenarnya ini by design, ada desain yang sedang berlangsung, yang mereka sedang kerjakan, membuat kita bermusuhan, bertengkar satu sama lain. Na'udzubillah. Yang keenam, menyusup ke seluruh lini kehidupan, kurang N-nya, kehidupan bangsa, kehidupan berbangsa. Mereka masuk ke seluruh lini. Nah, bahkan terakhir seperti yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam acara webinar kebangsaan yang diadakan oleh Korps Alumni HMI ya hari Ahad yang lalu. Nanti ya Bapak Ibu silakan buka di YouTube, banyak insyaallah Gatot Nurmantio terkait dengan hilangnya diorama perintah
Pangkostrat, ya, untuk memerintahkan Letkol Sarwo Edi Wibowo waktu itu untuk mengendalikan situasi saat pemberontakan PKI. Hilang di kantor di Museum di Museum Kostrat, Komando Pasukan Cadangan Strategis Angkatan Darat. Sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi menyejarah dibuat di museum, dihilangkan. Supaya apa itu? Di antara maksudnya supaya untuk menghilangkan jejak sejarah di negeri ini bahwa mereka pernah memberontak dan diberantas. Jadi bahkan mereka bisa masuk ke tubuh tentara sekalipun. Yang dulu tahun 65 tentara itu adalah musuh mereka, tapi ternyata pelan-pelan sekarang mereka bisa menyusup. Itu sebagaimana ditegaskan oleh Jenderal Gatot Nurmantio misalnya, atau juga banyak pengamat yang lain yang bisa kita lihat penjelasan-penjelasan mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Minimal paling tidak. Pertama tentu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal ini kita akan menghadapi mereka dengan seluruh konsekuensi dari perjuangan menghadapi kemungkinan bangkitnya kembali PKI ini. Mereka sebenarnya sudah bangkit dengan berbagai tanda-tanda tadi. Cuman secara nyata mendeklarasikan saja yang belum. Nah, tetapi sebagian pernyataannya pun juga sudah ada. Di antaranya apa? Pernyataan Ripka Ciptaning misalnya, anggota DPR RI dari PDIP beberapa tahun yang lalu. Apa yang katakan? Saya bangga menjadi anak PKI. Katanya. Nah, itu kan lah jalan itu pernyataan itu kan. Nyo anggota DPR RI dari PDIP nyo katakan dengan terang benderang, diliput oleh berbagai media. Nanti ketik saja di Google Ripka Ciptaning, saya bangga menjadi anak PKI. Itu sudah nyata. Mereka ada dan sudah bangkit. Cuman tinggal menunggu momen untuk menyempurnakan bukti kebangkitannya. Dan banyak program-program mereka sudah berhasil. Nah, tahun lalu hampir berhasil apa itu? RUU HIP. RUU Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila, gotong royong. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa menjadi diperas. Pancasila menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nauzubillah, ini pengkhianatan besar merubah Pancasila, tetapi melalui jalur konstitusional. Itu hebatnya mereka. Nauzubillah, mereka bahkan bisa masuk merubah dasar negara ini bahkan melalui prosedur demokrasi konstitusional, yaitu melalui RUU Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh DPR RI. Alhamdulillah, Allah lindungi negeri ini. Para ulama waktu itu bergerak, umat Islam bergerak, sehingga alhamdulillah tidak jadi. Kemudian mereka masih berlanjut mencoba menjadi apa? RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Anda pernah tahu seperti apa perkembangannya sekarang, tapi mereka pasti terus bergerak. Nah, maka landasan pertama kita tentu adalah kuatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua terus tingkatkan kewaspadaan, tidak pernah boleh lengah. Maka umat Islam harus selalu tingkatkan kewaspadaan. Jangan pernah menganggap mereka tidak ada. Jangan muah kalau ada mengatakan ideologi itu PKI itulah tidak ada, dia lah matilah, dibubarkan. Di Sovietnya lah habis, di Yugoslavia lah tidak ada, macam-macam. Itu cara mereka membohongi. Gitu. Beda. Uni Soviet betul sudah tidak ada lagi partai komunisnya. Yugoslavia betul sudah tidak ada lagi. Tetapi beda dengan kondisi kita di Indonesia. Yang jelas faktanya apa? RRT, Republik Rakyat Tiongkok, Cina, itu partai tunggalnya ada partai komunis. Dan itu sekarang hari ini menjadi salah satu negara terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Artinya apa? Mereka ada, jelas ada dan sangat kuat sekali. Dan kita hari ini sudah sedemikian banyak tergantung dengan mereka. Yang ketiga, merapatkan barisan. Kita harus merapatkan barisan, bersatu, jangan mau dipecah belah. Kalau ada perbedaan pendapat, kita saling menghormati, saling menghargai selama perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat yang sebenarnya jelas pembahasan ulama, cuma mungkin kita tidak paham. Kalau perbedaan-perbedaan yang masih dalam masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Jangan sampai mau bertengkar pula gara-gara masalah yang sebenarnya memang menjadi
khazanah pemikiran para ulama dari dulu. Hanya gara-gara masalah zikir, masalah kunut, masalah apa dan sebagainya. Kita berlapang dada, saya yang hormati. Jangan sampai berdebat, bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipertengkarkan. Tapi kalau untuk masalah-masalah prinsip, nah itu harus kita siap untuk pertahankan pendapat yang benar. Yang keempat, mengajarkan kembali sejarah kepada anak-anak kita. Sebab di pelajaran sekolah lah ndak ada kini ni. Saya lihat preso lah nanti apa buku sejarah anak-anak kita ndak ada li tentang PKI. Maka kita yang harus mengajarkan. Kita harus mengajarkan kepada mereka. Kamu harus tahu dah, dulu pernah ada di negeri ini sebuah partai bernama PKI. Mereka membunuhi para ulama, membunuhi jenderal, membunuhi masyarakat dan lain sebagainya. Ribuan, ratusan ribu orang mereka bunuh. Dan sekarang mereka sudah mulai bangkit lagi. Ini tanda-tanda dan sebagainya. Ajarkan, kita yang mengajarkan. Kalau tidak apa di kita, kumpulkan mereka, nanti kita buat pengajian untuk anak-anak dan remaja. Kita hidupkan, kita beri mereka materi khusus dari pembinaan di masjid dan seterusnya. Yang kelima, menegakkan terus amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan segala bentuknya umat harus terlibat dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau apapun tanda-tanda kemungkaran, kemaksiatan yang muncul, umat harus peduli. Jangan kemudian tidak mau terlibat untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu barangkali kalau ada 1 menit ya. Baik. Kalau ada nanti apabila ingin bertanya atau ingin memberikan komentar, masukan, saran dan sebagainya, silahkan disampaikan. Nanti insyaallah setelah Isya kita masih lanjutkan mengaji kedua kita. Ini pembahasan kita malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena tadi terlambat sehingga jadi kurang waktu kita untuk pembahasan ini. Tetapi Bapak Ibu, yang pasti adalah bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa iman kita pasti harus diuji. Iman itu harus diuji. Tidak boleh, tidak layak orang mengatakan dia beriman kalau tidak siap untuk diuji. Nah, di antara ujian keimanan kita adalah seberapa serius dan sungguh-sungguh kita ikut bersama para ulama membela negeri ini, membela Islam dari bangkitnya kembali atau berkuasanya kembali orang-orang PKI, orang-orang komunis dengan segala baju dan cover mereka. Nah, kita mudah-mudahan terus berkomitmen, berjuang bersama-sama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah selamatkan negara kita dari komunisme, dari PKI dan dari segala bentuk keburukan dan kesesatan serta penyimpangan yang ada di negeri ini. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian kepada Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.